Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator Herlambang Bagas Sirendara dengan NIM 135 bersama kelompok 4. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu tentang sumber daya alam pertanian, lahan dan pemanfaatannya, iklim dan kaitannya dengan pertumbuhan tanaman, kualitas tanah, dan konservasi tanah. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita dapat melakukan pembelajaran online dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Dr. Insinyur Ibu Rokmawati sebagai dosen pengampu dan sebagai sekalian teman-teman yang saya banggakan. Selanjutnya, di sini kelompok 4 beranggotakan, yaitu ada Lela Parawansa dengan NIM 129, ada Salsabila Putri Azahra dengan NIM 130, ada Aulia Dian Dinastika dengan NIM 131, ada Ziad Mirbah dengan NIM 132, ada Vindi Yogi Melia dengan NIM 133, ada Rizka Aryani dengan NIM 134, dan saya sendiri Herlambang Bagas dengan NIM 135, dan ada Valentini Alivia dengan NIM 136, ada Rifda Fatia Rohmantika dengan NIM 137, dan Ilman Aviana Pancarini dengan NIM 138. Selanjutnya, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Ziad Mirbah. Kepada Ziad Mirbah, dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Yang pertama, yaitu ada sumber daya alam pertanian. Sumber daya alam adalah bahan alami yang berguna bagi manusia atau dapat berguna dalam keadaan teknologi, ekonomi, atau sosial. Sumber daya alam bumi meliputi cahaya, udara, air, tumbuhan, hewan, tanah, batu, mineral, dan bahan bakar fosil. Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sumber daya alam juga penting sebagai tempat tinggal manusia. Sumber daya alam yang penting dalam pertanian meliputi yang pertama, yaitu ada air. Air bagi para petani adalah sumber daya pokok yang menunjang berlangsungnya kegiatan pertanian. Fungsi air bagi pertanian secara umum adalah sebagai irigasi atau pengairan. Karena tanpa adanya pengairan yang baik, maka hasil dari tanaman yang dikelola oleh petani tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam produksi pertanian, air merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Air menjadi faktor kunci keberlanjutan pertanian, terutama bagi pertumbuhan tanaman. Jika kekurangan air, pertumbuhan tanaman akan terhambat dan lama-kelamaan akan mati sebagai akibatnya. Produksi pertanian tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Yang kedua, ada matahari. Cahaya matahari berperan sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan karena berperan penting dalam proses fotosintesis dan fotomorfogenesis. Yang ketiga, ada udara atau iklim. Kelembapan udara berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, maka laju transpirasi meningkat dan penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Yang keempat, ada tanah atau lahan. Tanah sebagai faktor merupakan pabrik hasil-hasil pertanian, yaitu tempat di mana produksi berjalan dan dari mana hasil produksi keluar. Di dalam tanah terdapat komponen penting untuk berlangsungnya pertumbuhan tanaman, yaitu bahan organik, mineral, air, dan udara. Kondisi tanah sangat menentukan kesesuaian lahan, baik dari sisi topografi maupun sifat fisik dan kimia tanah. Faktor produksi tanah mempunyai kedudukan paling penting, karena besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah. Yang kelima, ada tanaman. Tumbuhan yang dibudidayakan manusia dan mempunyai manfaat langsung untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan tersebut biasanya telah melalui seleksi alami dalam jangka waktu yang panjang melalui seleksi buatan manusia atau telah mengalami pemuliaan.
Tanaman mempunyai ciri-ciri seperti mudah dikembangbiakkan, berkembang biak dalam waktu yang relatif singkat, mampu memberikan hasil berlipat ganda, tidak berbahaya bagi manusia, dan dapat dipasarkan. Misalnya, padi, kedelai, jagung, kakao, kopi, kelapa, kelapa sawit, dan lain-lain. Hasil sumber daya alam yang dihasilkan oleh bidang pertanian antara lain, yang pertama adalah padi. Padi adalah salah satu sumber daya alam yang paling banyak dijumpai di Indonesia, karena dianggap sebagai makanan pokok. Yang kedua, jagung. Jagung adalah salah satu tanaman yang ditanam di ladang. Jagung adalah tanaman musiman. Selain itu, sawah tada hujan saat musim kemarau biasa beralih fungsi menjadi ladang jagung. Yang ketiga, kedelai. Kedelai adalah salah satu tanaman yang ditanam di ladang maupun tegalan. Kedelai bisa dijadikan sebagai pengganti susu sapi bagi orang yang menderita alergi laktosa. Yang terakhir, kacang tanah adalah jenis kacang-kacangan yang sering ditemui. Hal ini karena kacang tanah sangat mudah ditanam di tanah Indonesia yang subur. Selanjutnya ada lahan dan pemanfaatannya. Lahan pertanian adalah lahan yang ditunjukkan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian. Lahan yang memiliki potensi untuk pertanian dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas tinggi serta produksi tanaman pertanian yang banyak. Next. Pemanfaatan lahan secara geografis. Lahan potensial merupakan bidang tanah yang dapat dikelola oleh manusia sehingga memberikan hasil yang tinggi dengan biaya pengelolaan minim. Berikut beberapa lahan potensial sesuai letak geografisnya. Yang pertama, pemanfaatan lahan di daerah dataran rendah. Ada lahan kering atau tegalan, bisa untuk menanam berbagai sayur, jagung, palawija, bumbu dapur, dan lain sebagainya. Ada sawah irigasi untuk ditanami padi, gandum, atau tanaman sejenisnya. Sawah irigasi perlu memperhitungkan sumber airnya. Perlu diingat bahwa air mengenang terlalu lama untuk lahan ini tidak akan berdampak positif. Kemudian ada perkebunan. Bisa ditanami tanaman seperti tebu, kelapa sawit, buah-buahan, dan lainnya. Yang selanjutnya, pemanfaatan lahan di daerah pegunungan. Perkebunan memilih tanaman yang cocok dengan daerah dingin, seperti kina, teh, kopi, dan sayuran yang bisa hidup di daerah dingin atau pegunungan. Tanaman hortikultura bisa menjadi salah satu solusi yang cukup baik. Hutan lindung untuk menjaga sumber air. Hutan lindung dapat juga difungsikan sebagai hutan wisata. Yang selanjutnya, pemanfaatan lahan di pantai. Garam untuk mengelola air laut menjadi garam dibutuhkan panas matahari untuk proses pengkristalan air laut, sehingga bisa menggunakan lahan sebagai industri garam. Area persawahan pasang surut. Pemanfaatan pasang surut air laut dengan membuat pintu pengatur debit air, sehingga hasil dari pemanfaatan lahan ini optimal. Yang selanjutnya, tambak udang dan bandeng. Pariwisata, kemudahan transportasi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik dalam maupun luar daerah. Selanjutnya, ada iklim dan kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Iklim adalah rata-rata cuaca di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu.
Iklim di negara Indonesia yaitu ada 3 jenis. Yang pertama itu iklim tropika atau kemarau. Iklim ini memiliki ciri-ciri matahari cenderung terik dan tidak ditutupi oleh awan. Tanah mulai kering dan retak, dan beberapa tanaman memang cocok untuk ditanam di lahan kering. Contohnya seperti tomat, melon, bawang, wortel, bayam, dan sebagainya. Yang kedua ada iklim musim atau iklim muson. Iklim muson sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin muson adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu muson barat dan muson timur. Contoh tanaman yang bisa ditanam yaitu jagung, kentang, kacang tanah, kacang hijau, labu, dan sebagainya. Yang ketiga, ada iklim laut atau iklim hujan. Iklim ini memiliki ciri-ciri curah hujan yang tinggi dan tanah mulai basah. Dan beberapa tanaman yang cocok ditanam di lahan basah yaitu padi, selada, sawi putih, terong, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang pertama, yaitu faktor kelembapan. Kadar air dalam udara dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan. Tempat yang lembab menguntungkan bagi tumbuhan, di mana tumbuhan dapat mendapatkan air lebih mudah serta berkurangnya penguapan yang akan berdampak pada pembentukan sel yang lebih cepat. Yang kedua, faktor suhu atau temperatur lingkungan. Tinggi atau rendah suhu menjadi salah satu faktor yang menentukan tumbuh kembang, reproduksi, dan juga kelangsungan hidup dari tanaman. Suhu yang baik bagi tumbuhan adalah antara 22 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Temperatur yang lebih atau kurang dari batas normal tersebut bisa mengakibatkan pertumbuhan yang lambat atau berhenti. Yang ketiga, faktor cahaya matahari. Sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat melakukan fotosintesis, khususnya tumbuhan hijau. Jika suatu tanaman kekurangan cahaya matahari, maka tanaman itu bisa tampak pucat dan warna tanaman itu kekuning-kuningan. Pada kecambah, justru sinar matahari dapat menghambat proses pertumbuhan. Selanjutnya, kualitas tanah. Next. Secara umum, kualitas tanah atau soil quality didefinisikan sebagai kapasitas tanah yang berfungsi dalam suatu ekosistem dan memiliki hubungan dengan daya dukungnya terhadap tanaman dan hewan, pencegahan erosi dan pengurangan terjadinya pengaruh negatif terhadap sumber daya air dan udara. Kualitas tanah dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, sebagai kualitas inherent tanah atau inherent soil quality yang ditentukan oleh 5 faktor pembentuk tanah. Dan yang kedua, kualitas tanah yang bersifat dinamis atau dynamic soil quality, yaitu perubahan fungsi tanah sebagai fungsi dari penggunaan dan pengelolaan tanah oleh manusia. Next. Terdapat konsensus umum bahwa tata ruang lingkup kualitas tanah mencakup 3 komponen pokok, yaitu 1. Produksi berkelanjutan, yaitu kemampuan tanah untuk meningkatkan produksi dan tahan terhadap erosi. Yang kedua ada mutu lingkungan, yaitu mutu air, tanah, dan udara, di mana tanah diharapkan mampu mengurangi pencemaran lingkungan, penyakit, dan kerusakan di sekitarnya. Yang ketiga, kesehatan makhluk hidup, yaitu mutu makanan sebagai produksi yang dihasilkan dari tanah harus memenuhi faktor keamanan atau safety dan Baik, yang selanjutnya adalah indikator kualitas tanah. Indikator kualitas tanah adalah sifat fisika, kimia, dan biologi, serta proses dan karakteristik yang dapat diukur untuk memantau berbagai perubahan dalam tanah. Secara lebih spesifik, Doran dan Parkin menyatakan bahwa indikator kualitas tanah harus memenuhi kriteria. Yang pertama adalah berkorelasi baik dan berbagai proses ekosistem dan berorientasi modeling. Selanjutnya, mengintegrasikan berbagai sifat dan proses kimia, fisika, dan biologi tanah. Kemudian mudah diaplikasikan pada berbagai kondisi lapang dan dapat diakses oleh para pengguna. Selanjutnya, peka terhadap variasi pengelolaan dan iklim, terutama untuk menilai kualitas tanah yang bersifat dinamis. Dan yang terakhir, sedapat mungkin merupakan komponen basis tanah. Kemudian kita akan membahas mengenai konservasi tanah.
Konservasi tanah adalah penempatan tiap bidang tanah pada cara penggunaannya sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Konservasi tanah berhubungan menjaga agar tanah tidak terdispersi, serta mengatur kekuatan gerak dan jumlah aliran permukaan agar tidak terjadi pengangkutan tanah. Ada 3 cara pendekatan dalam konservasi tanah. Yang pertama, menutup tanah dengan tumbuhan dan tanaman atau sisa-sisa tumbuhan agar terlindung dari daya perusak butir-butir hujan yang jatuh. Kedua, memperbaiki dan menjaga keadaan tanah agar resisten terhadap daya penghancuran agregat oleh tumbukan butir-butir hujan dan pengangkutan oleh aliran permukaan tanah. Yang ketiga, mengatur aliran permukaan agar mengalir dengan kecepatan yang tidak merusak dan memperbesar jumlah air yang terinfiltrasi ke dalam tanah. Baik, selanjutnya next. Baik, untuk 3 metode konservasi tanah itu yang pertama ada metode vegetatif, yang kedua ada metode mekanik, dan yang ketiga ada metode kimia. Yang pertama, metode vegetatif. Metode vegetatif ini tuh dalam penggunaan contohnya adalah dalam penggunaan tanaman dan tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan atau sisa-sisanya untuk mengurangi daya tumbuh hujan yang jatuh. Jadi untuk mengurangi jumlah dan kecepatan aliran permukaan yang pada akhirnya mengurangi erosi tanah. Lalu yang kedua yaitu metode mekanik. Metode mekanik ini adalah di mana semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan itu mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan penggunaan tanah. Metode mekanik ini dalam konservasi tanah itu berfungsi yang pertama itu memperlambat aliran permukaan. Untuk yang kedua itu ada menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. Lalu yang ketiga, itu ada memperbaiki dan memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah dan memperbaiki aerasi tanah dan penyediaan air bagi tanaman. Ini merupakan contoh-contoh metode mekanik dalam konservasi tanah itu. Yang pertama itu ada pengolahan tanah. Terus pengolahan tanah menurut kontur, guludan, dan guludan bersaluran menurut korut, parit pengelak, teras, penghambat, waduk kolam, irigasi, dan misalnya juga pada bibir sungai itu biasanya dikasih benteng, tembok-tembok gunanya untuk mengurangi erosi pada tanah. Selanjutnya, yang ketiga itu ada metode kimia. Nah, pada metode kimia ini dalam konservasi tanah dan air itu adalah pemanfaatannya bahan pemantap tanah atau soil conditioner dalam hal memperbaiki struktur tanah sehingga tanah itu akan tetap resisten terhadap erosi. Jadi strukturnya ada pemantapan struktur tanah, lalu akan mempunyai pengaruh dalam jangka panjang. Ada beberapa keuntungan dengan metode kimia ini. Yang pertama, dia lebih tahan terhadap serangan mikroba tanah. Lalu yang kedua, permeabilitas tanah itu dipertinggi dan erosi pun akan berkurang. Yang ketiga, itu memperbaiki pertumbuhan tanaman semusim pada tanah liat yang berat. Ini merupakan contoh-contoh ya hasil pemakaian soil conditioner itu misalnya bahwa pemakaian soil conditioner itu tidak hanya terbatas pada tanah-tanah pertanian aja. Jadi kalau di Belgia itu digunakan untuk menguatkan tebing-tebing jalan raya, lalu juga ada sungai, lalu ada kolam-kolam besar untuk mengatasi tebing longsor. Sekian, terima kasih. Baik, kelompok kami mereview jurnal dengan judul Study of Environmentally Friendly Potato Cultivation with Soil Conservation Technique in Sloping Unplat Area. Nama jurnal ini adalah pengamatan, volume dan halamannya G-Hort, volume 27, nomor 1 dengan halaman 55 sampai 68. Tahun pembuatan jurnal ini 2016 dengan penulis Zainal Arifin, Imam Sutrisno, Eli Korlina, dan Indriana Ratna Dewi. Reviewer kelompok 4,
tanggal reviewer 12 September 2021. Latar belakang dari jurnal ini adalah inovasi teknologi usaha tani dalam konservasi tanah. Tujuannya untuk memperoleh teknologi usaha tani konservasi kentang yang dapat mengurangi laju erosi dan ramah lingkungan serta mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani kentang. Permasalahannya, yang pertama, apakah teknik konservasi tanah dapat mengurangi erosi dan penggunaan pupuk kimia? Yang kedua, apakah teknik konservasi tanah searah lereng selang-seling, gulu, dan kontur dapat meningkatkan hasil dan pendapatan usaha tani kentang? Waktu kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada musim hujan, yaitu bulan November 2014 sampai Februari 2015, di sentra produksi kentang lahan kering dataran tinggi dengan ketinggian tempat 1.725 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lahan 40% di Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Baik, yang selanjutnya metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan percobaan secara acak kelompok dengan 7 perlakuan dan 4 ulangan. Dalam luasan 10.000 meter persegi, masing-masing perlakuan dibatasi dengan buludan keliling sebagai catchment area berukuran 8 meter x 30 meter dan dilengkapi dengan drum soil collector sebagai penampung erosi dan runoff. Perkiraan jumlah tanah hilang maksimum atau erosi ditentukan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Smith dan Wiesmeyer yang dikenal dengan Universal Soil Loss Equation. Next. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan penerapan teknik konservasi tanah dengan perlakuan bedengan searah lereng selang-seling guludan kontur di lahan berlereng lebih dari 40%, disertai pemupukan setengah dosis rekomendasi atau 150 kg urea plus 200 kg ZA plus 100 kg SP36 plus 50 kg KCl plus 5 ton pupuk organik dan trichoderma, menghasilkan umbi 37,7 ton per hektar serta bawang prei 1,54 ton per hektar yang ditanam pada area gulu dan kontur dan secara ekonomi menguntungkan dengan R/C ratio 4,25. Dengan demikian, teknik konservasi tanah searah lereng selang-seling gulu dan kontur mampu mengurangi erosi dan penggunaan pupuk kimia serta meningkatkan hasil dan pendapatan usaha tani kentang. Kesimpulan, komponen hasil tertinggi dijumpai dengan penerapan bedengan searah lereng selang-seling gulu dan kontur dengan pemupukan setengah dosis sampai dosis penuh. Penerapan teknik konservasi tanah dengan perlakuan bedengan searah lereng selang-seling gulu dan kontur di lahan lereng lebih 40% disertai pemupukan setengah dosis rekomendasi menghasilkan umbi 37,7 ton per hektar serta bawang prei 1,54 ton per hektar yang ditanam pada areal gulu dan kontur dan secara ekonomi menguntungkan dengan R/C ratio 4,25. Hasil umbi kentang yang tinggi didominasi oleh ukuran umbi besar lebih dari 200 gram. Teknik konservasi tanah dengan bedengan searah lereng selang-seling gulu dan kontur disertai pemupukan setengah dosis rekomendasi dapat mengurangi laju erosi menjadi 26,98 ton per hektar atau turun 34,31%, sehingga mengurangi kehilangan pupuk kimia yang terbawa erosi. Dibanding penanaman kentang searah lereng atau teknologi petani dengan erosi sebesar 41,07 ton per hektar, penanaman kentang dalam bedengan searah lereng selang-seling gulu dan kontur disertai pemupukan setengah dosis rekomendasi merupakan teknik konservasi tanah yang murah dan mudah diterapkan oleh petani sehingga dapat diseminasikan melalui demplot di beberapa wilayah yang mempunyai agroekosistem sama. Kelebihan dari jurnal tersebut adalah
Data yang digunakan sudah cukup lengkap dan ditambah dengan grafik untuk menjelaskan secara detail. Struktur jurnal sudah tepat, dan yang terakhir, kesimpulan pada jurnal telah menjelaskan garis besar dari jurnal tersebut. Yang terakhir ada kekurangan jurnal. Kurang lebih semuanya sudah baik, jadi tidak ada kekurangan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab akan melalui WhatsApp group. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya di WhatsApp group. Baik, cukup sekian dari kelompok 4. Kami memohon maaf bila ada salah kata atau salah apapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.